Saudara, sengketa gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo berlanjut ke proses mediasi. Nantinya mediasi akan dipimpin hakim mediator yang telah ditetapkan pengadilan. PN Kota Solo telah menetapkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Solo, Adi Sulistiono, sebagai hakim mediator perkara gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Humas Pengadilan Negeri Bambang Arianto menegaskan, mediator akan hadir sesuai dengan perintah pengadilan. Mediasi akan berjalan dengan tenggat waktu 30 hari, saudara. Apabila tidak mencapai kesepakatan, maka sidang akan dilanjutkan ke pokok perkara. Saya ingin menjelaskan bahwa pertanyaan besar yang harus dijawab untuk nanti di persidangan itu adalah saya memberi catatan paling tidak ada 5. Pertama adalah yang memang selama ini harus dijawab di publik, apakah benar Jokowi itu punya ijazah? Nanti Pak Jimmy nanti akan menjawab, apakah benar Jokowi punya ijazah? Karena kalau dia punya ijazah, mereka hanya selalu berdalih akan menyerahkan di persidangan. Sudah terlalu banyak persidangan dilakukan dan mereka tidak pernah ada. Hari ini kami menantang sebenarnya Jokowi, tidak perlulah keliling ke Indonesia, tapi datang ke PTU menyatakan bahwa ini loh ijazah itu kalau memang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalaupun itu ada, apakah betul yang diklaim itu ada betul ijazahnya Jokowi? Karena banyak juga yang berseliweran bahwa ternyata itu bukan ijazahnya, gitu ya. Tapi sekali lagi itu kan dugaan-dugaan, gitu ya. Yang ketiga, kalaupun itu ada, pertanyaan yang ketiga itu adalah, apakah itu benar asli? Teman-teman perlu pahami bahwa, perlu ketahui gitu ya, informasi ini. Sejak tahun 2000 dan puncaknya di tahun 2014, itu ada Satgas Mafia Ijazah Palsu. Dan yang banyak dicatut namanya itu adalah universitas, salah satunya adalah UGM. Yang menarik adalah, pada saat itu sudah menjabat sebagai Presiden Joko Widodo. Ada Satgas Mafia Ijazah Palsu, ada surat edaran untuk penertiban ijazah palsu, tapi yang ditertibkan adalah 2 menteri yang getol memberantas ijazah palsu. Itu kan di situ posisi yang menjadi anomali-anomali gitu ya. Yang ketiga adalah persoalan yang paling mendasar kalau dia ijazahnya palsu, kalau dia ijazahnya asli, kalau dia ijazahnya ada dan asli. Pertanyaan ketiga adalah apakah itu diperoleh secara sah? Disinilah kepentingannya UGM. Fakta persidangan saya mereview beliau ya, untuk semua kita sama-sama ingat, fakta persidangan di KIP ada banyak anomali. Yang harus dijawab adalah oleh UGM, apakah itu diperoleh secara benar atau tidak, karena ada beberapa proses yang tidak dilakukan gitu ya, yang tidak diketahui. Misalnya kita tidak pernah mendapatkan data berkaitan soal KKN, jumlah SKS-nya kita tidak pernah dapat. Yang ada adalah daftar nilai gitu ya, dapat informasi nilai tapi daftar nilai tidak ada, itu yang kita ini. Dan yang terakhir berkaitan soal, yang berkaitan adalah di soal pencalonan itu adalah berkaitan di soal di KPU. UGM harus menjawab di dalam adalah berkaitan soal apakah betul UGM menyatakan memberikan yang namanya pengesahan gitu ya terhadap ijazah, karena ada banyak di situ yang tidak sesuai, termasuk soal kesesuaian data, karena ada banyak yang ketidaksesuaian, terutama di soal data menyebut jurusan teknologi perkayuan. Satu, motif ingin mengulur waktu ya, dengan banding di PT UN ini kan ada waktu mengulur paling tidak 3 bulan ya, nanti sidang-sidang di PT UN. Kemudian ingin menjaga bunker rahasia ijazah Jokowi dan rahasia-rahasia lainnya. Yang ketiga, Jokowi ingin mengubur isu ijazah ini dengan tadi disinggung Jokowi ini secara politis ya, menurut saya sebagai mantan pejabat publik, mantan presiden, orang nomor 1 di dunia, sama sekali sangat tidak artinya itu egoisme politiknya terlalu kuat. Misalnya tadi disinggung, dia memilih ya bulan-bulan ini sampai ke depan Juni ini untuk jalan-jalan ke Indonesia untuk mengkampanyekan partai putranya dan mengkampanyekan anaknya bisa menang di pemilu 2009 walaupun pemilu masih 3 tahun lagi. Tetapi untuk satu hal yang sudah berlarut-larut 3 tahun, menunjukkan ijazah secara terbuka untuk bersedia di forensik, dia tidak mau. Jadi dia memilih melampiaskan syahwat politiknya ketimbang syahwat ketimbang kewajiban menjadi warga negara, pejabat publik yang baik. Ketika dipertanyakan dokumen paling penting ijazahnya, dia tidak mau. Di kalangan termo ada pertanyaan, Jokowi tidak berkewajiban menunjukkan ijazahnya. Betul kalau kalian termo yang orang biasa. Tapi pejabat publik ketika dipertanyakan itu harus memberikan penjelasan. Kemudian kalau dibandingkan Megawati
ini tidak pernah dipertanyakan. Prabowo tidak pernah dipertanyakan ijazah. Loh, nah mereka tidak mengklaim S1. Mereka tidak pernah mengklaim sebagai lulusan universitas ternama. Mereka hanya menggunakan ijazah SMA. Jadi nggak ada soal dibandingkan itu. Nah, itu tadi dugaan kami motivasinya memang ingin mengukur. Di sidang ini kami ingin memastikan nanti Majelis Hakim PT UN membaca seluruh keberatan kami yang intinya ada dua, yaitu soal absolut kompetensi absolut dan kompetensi relatif yang akan dijelaskan oleh Mbak Leonie. Bahwa putusan KIP untuk sengketa nomor 055/10 KIP tahun 2025 itu sudah ingkrah tanggal 13 April 2026. Sementara UGM memasukkan gugatan keberatan ke petun itu sudah lewat tanggal 14, baru sampai ke kami tanggal 15 April. Jadi ini udah ingkrah. Lalu saya sebagai akademisi hanya menghimbau untuk UGM, untuk rektorat yang bertanggung jawab, sebagai institusi pendidikan, sebagai akademisi, di mana UGM tempat mengabdi dan lahirnya akademisi. Tolong pandai yang mengedepankan integritas, penjaga moral dan etika. Ini sangat luhur, ya, tempat lahirnya pemimpin bangsa dan mungkin banyak lagi calon pemimpin bangsa ke depan. Nah, saya menghimbau UGM untuk turut ya menyelesaikan skandal ijazah milik mantan Presiden RI dengan cara yang mudah, cepat, benar dan adil. Nah, video ini teman-teman membahas polemik sengketa gugatan ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang kini memasuki tahap mediasi di Pengadilan Negeri PN Kota Solo. Pertama, proses hukum. PN Kota Solo telah menetapkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Solo Adi Sulistiono sebagai hakim mediator untuk perkara ini. Proses mediasi diberikan waktu selama 30 hari. Jika tidak tercapai kesepakatan, sidang akan berlanjut ke pokok perkara. Kritik dan pertanyaan. Pembicara dalam video menyampaikan 5 catatan kritis, diantaranya mempertanyakan keberadaan ijazah, keaslian dokumen, hingga prosedur perolehan ijazah yang diklaim dari UGM. Terdapat sorotan mengenai ketidaksinkronan data, seperti perbedaan penulisan tempat lahir Solo vs Surakarta dan informasi jurusan. Motivasi politik video ini juga menyinggung dugaan adanya upaya untuk mengulur waktu melalui proses di PT UN serta kritik mengenai fokus mantan presiden yang dianggap lebih mengutamakan agenda politik dibandingkan transparansi dokumen. Langkah Roy Suryo dibahas pula langkah mantan Menpora Roy Suryo yang melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan pencemaran nama baik yang menyerang ijazah pribadinya. Opini publik bagian akhir video ini menampilkan berbagai tanggapan netizen Indonesia, masyarakat yang mendesak transparansi, menuntut penegakan hukum yang adil, dan mengkritik lambatnya penyelesaian kasus ini. Siapa hakim mediator kasus ijazah ini? Pengadilan Negeri Kota Solo telah menetapkan Adi Sulistiono yang merupakan seorang guru besar di Fakultas Hukum Universitas Solo sebagai hakim mediator untuk menangani perkara gugatan ijazah tersebut. Berapa lama waktu proses mediasi berjalan? Proses mediasi sengketa gugatan ijazah tersebut akan berjalan dengan jangka waktu selama 30 hari. Mengapa muncul tuduhan egoisme politik Jokowi? Tuduhan mengenai egoisme politik terhadap mantan Presiden Joko Widodo muncul karena beliau dianggap lebih memilih untuk melakukan perjalanan ke seluruh Indonesia guna mengampanyekan partai putranya dan mendukung anaknya agar menang dalam pemilu mendatang. Dibandingkan menunjukkan ijazah secara terbuka untuk menyelesaikan isu yang telah berlarut-larut selama 3 tahun. Mengapa muncul tuduhan perintangan hukum? Muncul dugaan upaya untuk mengulur waktu melalui proses banding di PT UN yang dianggap sebagai cara untuk menjaga bungker rahasia ijazah mantan presiden dan menyembunyikan informasi lainnya.
Selain itu, terdapat kritik bahwa pihak terkait secara konsisten berdalih untuk menyerahkan ijazah di persidangan namun tidak pernah benar-benar melakukannya. Mengapa jurusan ijazah jadi masalah? Jurusan yang tercantum pada ijazah menjadi persoalan, ya karena adanya ketidaksesuaian data yang dipertanyakan oleh pihak penggugat dalam persidangan. Secara spesifik, poin-poin yang menjadi masalah yang pertama, ketidaksinkronan data. Terdapat keraguan mengenai informasi jurusan, khususnya terkait penyebutan jurusan teknologi perkayuan yang dianggap tidak sesuai atau menimbulkan kejanggalan dalam mata pendukung yang ada. Kurangnya transparansi dokumen, pihak pengkritik menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan data akademis yang lengkap, seperti daftar nilai, transkrip yang valid, atau informasi detail mengenai jumlah SKS yang ditempuh selama masa studi. Kebutuhan verifikasi, UGM didesak untuk memberikan klarifikasi resmi mengenai pengesahan ijazah tersebut karena ketidaksesuaian data yang muncul dianggap sebagai anomali yang perlu dijawab secara sah demi memastikan kebenaran perolehan ijazah tersebut. Mengapa publik bandingkan Jokowi dengan Prabowo? Perbandingan tersebut muncul karena adanya perdebatan mengenai kewajiban menunjukkan ijazah bagi penjabat publik. Pembicara dalam video menyatakan bahwa Prabowo tidak pernah dipertanyakan ijazahnya karena beliau tidak mengklaim gelar sarjana S1 atau lulus dari Universitas Gadjah Mada ternama, melainkan hanya menggunakan ijazah SMGA, sehingga khususnya dianggap berbeda dengan klaim ijazah sarjana yang dipermasalahkan dari pihak Joko Widodo. Mengapa publik menuntut kejujuran ijazah sekarang? Publik menuntut kejujuran terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo karena ada beberapa alasan. Pertama, transparansi penjabat publik. Narasumber dalam video ini menekankan bahwa sebagai mantan orang nomor 1 di Indonesia, ada kewajiban moral dan etika bagi penjabat publik untuk memberikan penjelasan terbuka ketika dokumen penting seperti ijazah dipertanyakan oleh publik. Ketidaksesuaian data, munculnya kembali keraguan akibat perbedaan informasi dalam dokumen seperti perbedaan penulisan tempat lahir, Solo vs Surakarta, dan ketidaksinkronan data dengan buku tahunan alumni UGM tahun 1988 membuat masyarakat merasa perlu adanya pembuktian keabsahan. Kebutuhan akan kepastian publik merasa masalah ini sudah sangat berlarut-larut selama 3 tahun dan menganggap bahwa cara termudah untuk mengakhiri polemik serta kegaduhan adalah dengan menunjukkan ijazah tersebut secara langsung di depan publik atau penegak hukum. Integritas institusi pendidikan terdapat tuntutan pihak Universitas UGM turut serta menyelesaikan skandal ini dengan cara yang benar dan adil guna menjaga integritas institusi pendidikan. Apa peran KPU dalam sengketa ijazah ini? Nah, peran KPU dalam sengketa ini berkaitan dengan proses pencalonan mantan Presiden Joko Widodo. Pihak penggugat menyatakan bahwa KPU harus menjawab mengenai apakah UGM secara sah memberikan pengesahan terhadap ijazah yang digunakan dalam syarat pencalonan tersebut, terutama karena adanya dugaan ketidaksesuaian data dalam dokumen yang diserahkan. Bagaimana prosedur sengketa jika mediasi gagal? Jika proses mediasi yang dijadwalkan tidak mencapai kesepakatan dalam jangka waktu 30 hari, maka persidangan akan dilanjutkan ke pokok perkara. Artinya teman-teman, sengketa akan diselesaikan melalui jalur persidangan formal di pengadilan untuk memeriksa substansi gugatan yang diajukan. Demikian saja teman-teman cuplikan video kali ini. Terima kasih. Salam NKRI, harga mati.